Hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang keutamaan niat ikhlas dan jujur ya. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah mulai sebetulnya ya. Dan hari ini insya Allah kita akan melakukan pendalaman ya. Iya. Pada pembahasan terdahulu kita sudah membahas tentang niat ikhlas dan jujur. Tidak ada kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu dan amal ibadah. Jadi ilmu tanpa amal sepi kebahagiaan. Amal tanpa ilmu juga tidak ada kebahagiaan. Kita harus tahu sesungguhnya manusia semuanya dalam kebinasaan, kerugian, kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu juga binasa, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan semua orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga binasa, menyesal, rugi, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu ditentukan dari kejujuran itu dan niat itu. Nah, ini penting, sederhana, tapi pernyataan ini sangat dalam. Setiap amal ibadah tanpa niat hanya akan menghasilkan kelelahan, percuma gitu. Niat tanpa keikhlasan hanya akan ria. Ya, kalau tidak ada ria, nah itu baru bisa keikhlasan. Tapi kalau ada ria, pingin populer, nah itu masalah. Dan ikhlas tanpa kejujuran hanyalah sia-sia. Jadi ini berantai nih. Berantai. Setiap amal ibadah tanpa niat hanyalah kelelahan. Niat tanpa keikhlasan hanyalah ria. Dan ikhlas tanpa kejujuran hanyalah sia-sia. Jadi inilah teman-teman mau kita bahas. Nah, keutamaan niat nih. Niat itu mahal. Niat yang baik itu, niat yang suci, tidak gampang, teman-teman. Ya, niat yang ikhlas itu membutuhkan ma'rifah, membutuhkan pengamalan pendalaman yang kuat. Ya, maka itu kalau ada orang yang berniat tulus, kalau ada orang yang berniat ikhlas, ya jangan jauhi, jangan didiskreditkan, jangan dipencilkan, sebab itu penyambung lidah kita dengan Tuhan, penyambung antara bumi dan langit. Kalau Bapak Ibu menjumpai orang yang ikhlas, hidupnya dipasrahkan untuk Allah, tidak ada maunya, nggak ada ambisi politiknya, tidak ingin kaya, tidak ingin berlebih-lebihan. Dia menjalani hidupnya apa adanya, sampai pakaiannya pun juga ya benar-benar sangat sederhana. Rumahnya pun juga sangat sederhana. Ya, maka apa yang akan kita lakukan? Jauhi atau mendekati orang itu ya. Kalau kita mendiamkan orang itu, kita nggak dapat berkahnya. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada orang itu, kita akan ketularan energinya, berkahnya. Orang yang ikhlas itu menyandang cahaya. Barang siapa yang menghampiri sumber cahaya, maka dia akan hatinya terang. Coba kita lihat, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak ikhlas, pasti sering kecewa kan. Awalnya bagus, lama-kelamaan sudah mulai berubah tuh. Ya, lama-kelamaan ketahuan aslinya tuh. Ternyata ada maunya. Orang yang tidak ikhlas itu pembosan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menjumpai ada orang persahabatannya tidak langgeng, satu persatu orang menjauhi dirinya, ya
satu persatu orang dingin terhadapnya, maka itu orang itu biasanya ada masalah pada ketulusannya, keikhlasannya. Pertama kali kita berjumpa, bagus tuh. Tapi begitu tidak mendapatkan kepentingan terhadap apa yang diinginkan dari kita, mulai berjarak. Jadi itu namanya materialistik. Hanya akan mendekati orang kalau ada maunya. Tapi begitu tidak ada maunya, tidak ada kepentingan dari apapun darinya, maka apa yang terjadi? Dia akan mulai dingin tuh. Biasa-biasa. Lama kelamaan, ya mulai membicarakan aibnya. Oh itu kok begini dan begitu. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang suka membicarakan kelemahan saudaranya sendiri, maka itu pertanda orang itu tidak ikhlas. Dan sebaiknya hati-hati bergaul dengan orang seperti ini kalau tidak ingin menyesal. Hati-hati. Ya, kenapa? Karena orang-orang seperti ini, ya, pintar memainkan emosi orang. Ya, meyakinkan orang itu memang begitu. Iya, dia meyakinkan orang lain bahwa dia punya kelemahan. Padahal kelemahan itu sebetulnya tidak terletak pada orang lain. Terletak kepada orang yang bersangkutan tidak bisa memberikan apa yang dimaui atau mungkin kecewa. Ada orang mempunyai persahabatan dengan orang lain, ingin memperbudak orang itu, ingin pokoknya sedikit saja berubah, itu nanti kamu akan ditinggal. Selalu ingin dicium tangannya, selalu ingin dihormati, selalu ingin dianggap bos gitu ya. Nah begitu berubah, maka pada saat itu Anda akan dimulai ditinggalkan. Nah, jadi saya kira ini hati-hati. Orang yang seperti ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan. Ya, benar-benar sangat kamuflatif. Ya. Lihat orangnya, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita seperti itu. Awal-awalnya penampilan pertamanya bagus ya. Lama kelamaan satu persatu kok orang nggak ada yang mau datang ke rumahnya lagi. Lama kelamaan beransur-ansur orang yang mendekati itu jauh semua. Lama kelamaan sudah nggak punya orang dekat. Ya, kenapa? Karena mereka ingin menguasai, mendikte. Ya, dia ingin dipuji sedemikian rupa. Sedikit saja kecewa, maka dia akan coret di dalam hatinya. Pohon ini orang ini yang bagus. Nah, orang yang ikhlas itu pemaaf. Ya kita kan juga sering melakukan kekeliruan, kesalahan. Maafkan orang ini. Jadi keikhlasan itu bukan di dalam mulut ya, tetapi di dalam perbuatan. Ya. Kalau kita menjumpai orang, sahabat atau junior kita itu keliru, maafkan dia. Ya memang orang seperti itu, ucapkan dalam hatinya, alhamdulillah, untung aku bukan tidak seperti itu. Untung aku bukan yang kayak gitu. Nah, jadi saya kira ini perlu hati-hati kita. Dan jangan menjauhi orang yang hidupnya konsisten dalam keikhlasan. Ini ayatnya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Paman hisabika alaihi min syai' wa tatrudahum wa takuna minadh dhalimin. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan petang. Nah, sebaliknya jauhilah dekatilah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah siang dan malam. Ya, kalau ada orang hidupnya di masjid, apalagi kalau dia berfungsi sebagai muazzin atau imam di masjid itu, cleaning service di masjid itu pelayan rumah Tuhan. Jangan memandang enteng orang itu, sebab muazzin 7 tahun berturut-turut orang satu masjid atau imam, maka itu nanti akan masuk surga tanpa melalui pemeriksaan oleh malaikat.
cemplung masuk ke dalam surga. Itu hadis loh Bapak. Kalau ada orang sudah azan di masjid itu 7 tahun ke atas, dekati orang itu, sebab itu sahabatnya Allah. Ya, hormati, walaupun pakaiannya sederhana, ya, karena pengurus rumah Tuhan. Ya, dia hanya cleaning service, dia hanya tukang menghidupkan mic itu ya, operator mic. Dia hanya muazin atau dia hanya imam. Ya, maka orang itu adalah sahabatnya Allah. Mintalah doa kepada Allah melalui dirinya. Pak Ustadz, Pak Imam, kan Anda doakan ya. Ya, supaya usaha Om bagus, Tante bagus ya. Kalau dia mendoakan dirinya, mungkin tidak dikabulkan Allah karena Tuhan menyiapkan sesuatu yang istimewa buat yang bersangkutan. Tapi kalau mendoakan orang lain itu didengar Allah. Jadi kalau Bapak Ibu menyaksikan orang sudah lebih dari 7 tahun bekerja di suatu masjid, apakah itu imam atau itu muazin, ya, berikanlah zakat terhadapnya. Zakat mal, ya, apalagi kalau kemampuannya tidak pas-pasan gitu ya. Sebab kalau memberi kepuasan terhadap orang itu sama dengan memberi kepuasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman. Jangan karena tidak punya pakaian yang berwibawa, lantas kita tidak memperhatikan orang itu. Ya. Jangan karena orang itu nggak punya pakaian bagus, mewah, lantas kita memandang enteng orang itu. Bahkan ada yang memarah-marahi. Ya, sandalnya hilang, yang dimarah-marahi adalah muazin. Gimana sih kamu punya masjid begini ini? Ya, sandal imam juga sering hilang kok. Jadi seolah-olah kita yang menyalahkan semuanya. Dan saya juga menghimbau kepada pengurus masjid, ya, jangan juga menanggapi jamaah kalau ada yang marah-marah, sebab kalau kita menanggapi orang seperti itu, kita akan menjadi seperti itu. Nah, hati-hati terhadap para penjaga masjid, Bapak Ibu. Itu sahabatnya malaikat, sahabatnya Allah. Masya Allah. Coba kita renungkan. Mungkin kita melakukan penyanyian terhadap petugas masjid. Dia memang ilmunya nggak ada. Kekayaannya pun juga nggak ada. Kerjaannya hanya membersihkan masjid dan azan. Banyak tuh di kampung-kampung. Dia membersihkan masjid sekaligus azan dan sekaligus imam. Sehari-hari hidupnya hanya itu. Ya, kalau ada yang beri, itu dapat. Lagi pula ditambahkan dia suka memberikan pengajian, ngajarin anak-anak kita ngajikan, terutama di musala masjid di kampung-kampung. Orang seperti ini Bapak Ibu yang paling berhak mendapatkan zakat harta. Ya. Walaupun kita di kota tinggalnya, berikan zakatnya di kampung. Itu penjaga masjid yang pernah mengajari saya dulu, alif batasah, masih ada tuh. Masih hidupnya tersiot-siot di sudut masjid tinggalnya. Nah, berdoa melalui dia, insya Allah akan dikabulkan. Jangan ada yang memandang, dia sendiri nggak beres, masa mau mendoakan kita. Ya. Ada orang kasar sombong, ngapain minta didoakan? Dianya juga nggak beres tuh. Kalau doanya makbul, pasti dia sudah punya mobil, pasti dia sudah punya rumah. Jangan-jangan dia tidak pernah berdoa untuk minta rumah baru atau mobil mewah, karena dia sudah menemukan apa yang Allah berikan pada dirinya. Manusia langit itu tidak akan pernah berambisi dunia.
ambisinya di langit sana itu. Doanya pun juga mungkin tidak pernah berdoa untuk kaya, tapi dia ingin menjadi kehidupan yang tenang, sehat, memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, itu orang ikhlas. Jangan jauhi. Quran mengatakan seperti itu. Mereka yang menghendaki keridhaan Allah, tidak ada yang lain. Kamu tidak memiliki tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka. Sehingga kamu termasuk orang yang zalim. Udah ganti aja pengurus masjid itu. Nggak beres, nggak becus pengurus masjid. Walaupun kita yang membiayai membeli masjid, membangun masjid itu. Tapi mungkin ada faktornya. Mengapa mereka itu tidak bersih, tidak rapi masjidnya, nggak pernah dikasih, cuma membangun masjid doang, nggak pernah dikasih tunjangan, dan seterusnya. Lihatlah apa yang dilakukan mereka. Jika mereka itu tidak ada di tempat itu, pengajian tidak jalan, ya, mungkin jamaah kehilangan imam, mungkin kehilangan khatib. Nah, begitu dia meninggalkan, susah mencari orang. Nah, jadi biasanya orang seperti ini tidak pernah atau jarang mendapatkan pujian. Tapi begitu dia hilang atau sakit, biasanya ada yang azan kok, mau azannya kemana, pergi. Mencari orang yang azan seikhlas itu nggak ada. Ada minta berapa, 5 juta 1 bulan, mau mengurus masjid ini. Puluhan tahun mereka mengurus masjid tanpa pernah ada gaji. Nggak tahu dari mana mereka memperoleh hidup. Begitu dia hilang, begitu dia meninggal, baru terasa. Saya mohon kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, ya, kalau ingin mendapatkan berkah dari Allah, berikanlah kesejahteraan hidup terhadap pelayan-pelayan masjid. Ya. Modin, muazzin, tukang bersih masjid. Ya, pakaian bekas kita juga itu berharga buat mereka. Karena itu pagi ini amalkan ayat ini. Apakah di kampung, apakah di tetangga kita, atau kita melihat misalnya kita naik kendaraan di suatu daerah, mampir kita sholat, ada orang yang sangat ikhlas, ya, dari tadi memperbaiki mimbar atau mihrab masjid. Ngobrollah di situ, Pak, apa di sini? Iya Pak, saya bekerja di masjid ini. Ya. Kok kenapa sajadahnya kumuh begini Pak? Ya memang sudah lama Pak. Kenapa nggak diganti di sini? Nggak tahu Pak, pengurusnya nggak ada. Sajadah yang di koper Bapak Ibu ambil. Ya. Walaupun sajadah kesayangan, ambil di mobil, sajadahnya itu, Pak ini tolong dipakai di sajadah imam ya. Oh iya Pak, bagus. Nah sepanjang sajadah itu dipakai memimpin sholat, ya, imam sholat berdiri di atasnya berzikir, maka bukan main pahalanya luar biasa bagi yang punya sajadah. Seandainya orang tahu apa keistimewaan menghadiahkan sajadah imam, lalu imam itu selalu sujud memimpin sholat di mihrab itu, maka sajadah itu bisa berfungsi tolak bala buat yang bersangkutan. Ya, maka itu kalau pulang kampung Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu di sini banyak sajadah di rumahnya kan, pemberian dari takziahan atau hadiah dari mana-mana gitu. Bahkan berlembar-lembar sajadah di rumahnya, jarang dipakai semuanya kan. Bawa pulang ke kampung, ya, musalah-musalah yang tidak pernah diganti sajadah imamnya, udah kumuh itu, gantikan semuanya. Ya. Kalau perlu bawa 10 sajadah, semua masjid di sekitar kampung itu bagikan untuk sajadah imam. Ya Allah, itu luar biasa. Sajadah imam itu nanti setiap saat berdoa dia lihat ini sajadah dihibahkan oleh orang, diwakafkan
kepuasan seorang yang menggunakan sajadah imam itu sama dengan doa. Itu namanya doa bilisanil hal. Ya, saya tidak perlu jelaskan lebih jauh. Ya, mari kita mulai dari yang kecil, Bapak Ibu. Sedekah terhadap sedekah sajadah buat masjid yang imamnya tidak punya sajadah. Banyak tuh, sudah kumuh kasentuh. Nah, kemudian niat yang baik sebab daripada mendapatkan taufik. Ya. Jadi ada orang selalu ikut campur urusan problem yang dihadapi oleh orang lain. Itu juga langka loh Bapak Ibu. Tetangganya cekcok terus suami istri. Jangan kita diam. Siapa tahu suara-suara kita didengarkan oleh mereka sehingga bisa utuh kembali rumah tangganya. Nah itu juga pahalanya besar loh. Ini ayatnya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ya. Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, cekcok rumah tangga seperti sekarang kan banyak sekali rumah tangga bermasalah ini. Maka kirimkanlah seseorang hakam. Hakam itu moderator yang bisa menjembatani perbedaan keduanya. Ya. Kalau kita nggak sanggup menjadi hakam atau moderator, sampaikan BP4, sampaikan orang-orang yang punya keahlian itu melakukan counseling. Selamatkan anak-anak mereka, sebab kalau mereka bercerai, maka itu pasti akan muncul orang miskin baru, anak-anak dan perempuan di situ. Kalau ada perceraian, yang pertama miskin di situ anak-anak, dan yang kedua perempuan. Laki-laki biasanya nggak ada bekasnya kalau cerai. Tapi yang punya bekas kalau bercerai itu janda. Apalagi ada anaknya kan, susah. Nah, kalau kita tidak sanggup, panggilkan orang lain. Ya, Mas, itu tetangga saya kok begini ya. Bantu dong. Anaknya itu kasihan tuh masih banyak, kecil-kecil lagi. Kalau cerai, nasibnya kayak apa itu. Nah, sampai seperti itu pun kita diminta untuk melakukan hal itu. Jadi niat baik. Ini contohnya ada tetangga kita itu anak perempuannya nggak pernah kemana-mana, jarang keluar. Akhirnya jodohnya nggak ketemu-ketemu. Nah kita bantu mencarikan jodoh. Mencarikan jodoh atau mak comblang kepada orang itu sama membangun masjid Bapak Ibu. Jadi jangan dikira mak comblang itu tukang jodoh-jodohin orang, itu pekerjaan biasa. No. Itu besar. Orang tidak jadi berzina lantaran ada yang mengawinkan, maka pahalanya besar. Ya, maka itu kerjaan Nabi itu juga salah satu di antaranya suka menjodohkan orang. Ada anakmu ya, orang-orang Mekah dijodohkan dengan orang Madinah. Laki-laki Mekah, laki-laki Madinah dikawinkan secara silang. Laki-laki Madinah dikawinkan dengan perempuan muhajirin dari Mekah. Dan sebaliknya, laki-laki Mekah dikawinkan dengan perempuan Ansar di Madinah. Enak. Jadi itu yang dilakukan Nabi. Kecil-kecil, tapi kalau itu dilakukan dengan niatnya baik, itu besar pahalanya. Ganjaran pekerjaan yang tergantung niat Bapak Ibu. Nah ini, niat yang baik untuk bekerja secara profesional. Saya ulangi Bapak Ibu, niat untuk bekerja secara profesional di tempat kerja kita masing-masing, itu juga satu hal yang sangat terpuji. Nah, jadi ada ayat hadisnya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi semua perbuatan itu tergantung niatnya. Ya kalau niat kita bagus, kita lembur bukan hanya karena ingin mendapatkan gaji lembur, tapi itu karena mencintai pekerjaan demi untuk kapan di tempat kita bekerja itu memperoleh keberuntungan, maka itu sedekah buat kita. Ya jangan semuanya harus dihitung. Oh ini lembur kok bayar. Enggak.
Seorang yang murni hamba Tuhan, dia bekerja bukan karena mendapatkan lembur, tetapi dia melakukan pekerjaan itu untuk cinta terhadap pekerjaan, mencintai pekerjaan itu adalah suatu niat yang sangat bagus. Ayat hadis lain lagi. Nah ini, inna aktsar syadai ummati ashabul fursh wa rubbah qutila baina saffaini Allahu alam biniyatihi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya syuhada yang paling banyak dari umatku adalah ia meninggal di atas ranjang, dan banyak juga yang terbunuh di antara dua pasukan perang. Jadi Umar bin Khattab menangis pada saat meninggal. Kenapa menangis Umar? Ya, karena kenapa aku harus meninggal di ranjang? Aku bercita-cita meninggal di medan perang. Karena meninggal di medan perang sudah pasti mati syahid kan. Tapi kalau meninggal di atas ranjang, ya belum tentu mati syahid. Nah itu, kata Rasulullah SAW, ya, syuhada itu tidak mesti harus mati di medan perang. Mati di atas ranjang pun juga bisa menjadi syuhada. Kapan mati syahidnya itu? Kalau orang itu kan ada hadisnya di tempat yang lainnya Bapak Ibu. Ada 6 syuhada mati di medan perang, ibu melahirkan lalu meninggal, orang yang didera penyakit menular, ya, mati COVID misalnya kemarin itu mati syahid itu. Kemudian orang yang didera penyakit tahunan, puluhan tahun menderita penyakit kanker atau penyakit semacamnya, dulu TBC, mereka itu mati syahid itu. Tercebur di laut, sungai atau di sumur, itu mati syahid. Tertimbun tanah longsor, itu mati syahid. Jadi syuhada itu bukan hanya mati di medan perang, tapi juga yang seperti tadi. Ya, tapi niatnya tetap, ya, orang yang TBC, orang yang kanker, jangan ngeluh, jangan menjerit-jerit seolah-olah tidak percaya pada Tuhan, diskriminatif lah. Dia menjalani penyakitnya itu dengan penuh ketabahan, itu yang disebut dengan orang-orang yang syahid. Jadi kalau menggerutu itu lain. Nah hadis lain, anna Rasulullah SAW qala, man gaza fi sabilillah wa la yanwi fi gazatihi illa yaqalan falahu nawa. Nah ini, barang siapa yang berperang di jalan Allah dan tidak berniat di dalam perangnya kecuali untuk mendapatkan harta rampasan, maka ia hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi pada masa Nabi, kan hukum adat perang Nabi itu, kalau peperangan itu menang, maka perempuannya diperbudak, laki-lakinya dibunuh, dan hartanya dijarah. Nah, banyak orang pada masa Nabi itu ikut berperang itu bukan karena ingin dapat pahala, berjuang untuk Allah, ya kan, berjuang untuk mempertahankan ajaran agama suci Allah Islam. Tapi dia ingin mendapatkan jatah atau rampasan ganimah baik, atau mendapatkan gadis yang ditaklukkan itu. Nah kata Rasulullah, kalau niatnya seperti itu dia hanya akan dapat itu, tapi jangan harap apapun dari akhirat. Jadi lakukanlah niatnya itu lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan, bekerja di pegawai negeri ASN, niatkan kerjakan lillahi ta'ala. Aku bekerja untuk memberi sesuap nasi kepada keluargaku. Ya, maka sepanjang langkah yang kita gunakan, pergi ke tempat kerja itu dapat pahala. Tapi kalau kita bekerja murni hanya profesional, ya, maka itu kita nggak dapat pekerjaan, dapat niat yang seperti tadi. Maka itu kita harus niatnya lillahi ta'ala. Walaupun memang kita juga dapat gaji ya, tetapi usahakan niatnya bukan bekerja untuk gaji. Niatkan untuk menjadi hamba yang baik. Ya Allah, di tempat ini saya akan memberikan nafkah kepada keluarga saya yang wajib buat saya. Nah,
Yang terjadi apa? Insya Allah pahala kita di situ itu akan dihargai sebagai sebuah jihadnya. Tapi kalau kita bekerja itu hanya untuk mendapatkan uang honor, ya hanya dapat honor itu. Tidak dapat pahala ibadahnya. Niatkan bekerja itu adalah ibadah, maka dapat dua-duanya. Nah, ini hadis kedua menarik nih, Bapak Ibu sekalian, saya terjemahkan saja ya. Akan ada pasukan tentara yang menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di Baydha, di suatu tempat ya, mereka ditenggelamkan seluruhnya, mulai orang-orang yang pertama hingga yang terakhir. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan seluruhnya, mulai dari orang yang pertama hingga yang terakhir, sedangkan di dalamnya ada pasukan perang mereka, dan yang bukan dari golongan mereka, yaitu yang tidak punya maksud untuk sama. Lalu menjawab, mereka akan ditenggelamkan seluruhnya, mulai orang yang pertama hingga yang terakhir, kemudian mereka itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi memang kan semuanya mati kan? Semuanya mati. Mati bukan karena perang, tapi mati ada yang sakit, ada yang perang dan seterusnya. Tetapi perjuangan hidup itu ditentukan oleh niat. Nah itu maksudnya. Jadi apapun pekerjaan kita, mari kita niatkan lillahi ta'ala sebagai ibadah. Sama ini juga nih, hadisnya panjang nih. Dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata, Nabi pernah mengutusku dalam beberapa ekspedisi. Ekspedisi itu boleh jadi perang, boleh jadi antar surat ya. Lalu pada suatu hari beliau mengutusku dalam sebuah ekspedisi. Lantas aku mendapati seorang laki-laki menunggang Bilal. Menunggang Bilal itu lebih kecil dari kuda, tapi kuat. Aku katakan kepadanya, pergilah bersamaku, karena Nabi Muhammad SAW mengutusku di dalam sebuah ekspedisi. Ayo gabung kami. Ya, gabung kami. Rasulullah mengutus aku ke satu tempat dalam satu tujuan yang mulia. Kalau mati syahid. Lalu laki-laki penunggang kuda itu, penunggang begal itu berkata, aku tidak akan pergi bersamamu. Lalu sahabat Nabi itu bertanya, mengapa? Lalu pemuda penunggang begal itu mengatakan, aku mau ikut, ya, kecuali jika engkau memberiku uang sebanyak 300 dinar. Lalu aku berkata, apakah harus sekarang? Ya, aku telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk tidak kembali sebelum selesai tugasku. Uangku ada di kampung. Nah ini kan sudah aku terlanjur menjanjikan Rasulullah saya tidak akan balik sebelum tugas ini selesai. Bagaimana kalau nanti kita pulang dari situ saya kasih, kira-kira begitu. Ya. Terus sahabat Nabi ini, pergilah ayo ikut aku. Dan aku akan memberimu 3 dinar nanti. Karena kan saya nggak mungkin kembali ambil uang. Maka ketika aku telah kembali dari peperanganku, dari misi itu, ya, aku kabarkan kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu bersabda, ia tidak akan memperoleh apa-apa dari peperangan ini, baik dunia dan akhirat, selain uang 300 dinar itu. Dia dapat uang dinar 300, tapi dia tidak dapat pahala peperangan. Kan kalau kita memenangkan peperangan, pahalanya besar tuh. Tapi pahala itu nggak dapat. Yang dia peroleh hanya uang 300 dinar. Jadi mestinya pemuda itu, oke, 300 dinar itu nanti gampang aja. Mari kita bela Rasulullah. Nah itu dapat pahala itu. Nah ini enggak. Pokoknya hanya aku mau asal ada dinarnya. Kalau kita ada rupiahnya kan. Jadi mata rupiah ini, mata duitan. Nah, jangan kita melakukan seperti itu. Niat itu harus lillahi ta'ala. Kemudian niat cerminan hati seseorang hamba. Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Allah akan melihat kepada hati dan amal kalian. Boleh jadi Anda neces pakaiannya,
boleh jadi penampilannya bagus, tapi hatinya busuk, ada maunya selain Allah, ada maunya selain lillahi ta'ala, maka Allah menghargai bukan pakaian, bukan penampilan, tetapi niat luhur itu. Ya, Allah tidak bisa ditiru karena dia tahu isi hati kita kan. Maka itu prioritas pertama, biasakan niatnya lillahi ta'ala. Qala Rasulullah SAW, man kanat dunya ammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya ragimatun. Nah, ini bagus nih, motivasi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisinya, maka Allah akan mencari beraikan urusannya. Nah, kita itu kan dunia, dan dunia. Makanya itu, hati kita kan kayak benang kusut, pikiran itu tidak pernah tuntas tuh. Pokoknya resah kita. Ya. Jadi kalau kita tujuannya dunia melulu, pasti akan benturan dengan kepentingan. Pasti akan mentok kanan kiri. Walaupun kita sudah dapat keuntungannya, tapi nggak puas kita. Selalu nggak puas. Nah, ini resepnya nih. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisinya, maka Allah akan mencari beraikan urusannya. Coba. Dan Allah akan menjadikannya miskin. Pada akhirnya dia miskin, tidak berkah. Tidaklah ia akan mendapatkan dunia kecuali apa yang ia telah ditetapkan baginya. Hanya sedikit dia peroleh. Sebatas gajinya tuh. Bahkan gajinya pun juga tidak pernah cukup untuk membiayai keluarganya. Kenapa? Nggak berkah. Bayangkan pejabat eselon 2, gajinya nggak pernah cukup membiayai keluarganya. Ada pejabat non eselon 4 atau non eselon, pegawai kecil, cleaning service, tapi kok ketawa tuh bersama keluarganya di rumah kontrakannya. Rajin pergi ke masjid berjamaah, puas. Sementara eselon 2 itu enggak. Itu terpaksa harus korupsi karena tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya. Macam-macam udah diputar di situ itu. Nah, itu kan orientasinya dunia. Kalau orientasinya lillahi ta'ala, Allah akan mencukupkan yang tidak cukup baginya. Ini yang disebut di sini. Tidaklah ia akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dikit aja. Nah, ini coba perhatikan. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menyatakan urusannya. Ya. Dan membuatnya kaya hati, serta ia akan diberikan dunia sekalipun dunia itu memaksanya. Ya. Dunianya sempit tetapi memberikan kelonggaran pada batinnya. Ya, ini artinya apa? Berkah. Nah, kalau ingin mendapatkan berkah, niatnya harus diperbaiki, bekerjalah lillahi ta'ala. Segala pekerjaan dilakukan lillahi ta'ala, maka itu resikonya enteng. Tapi setiap pekerjaan yang diniatkan karena ingin dapat uang, ingin dapat popularitas, lantas nanti akan berakhir dengan kekecewaan. Semua akan berujung pada kekecewaan kalau kita tidak ikhlas. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan apapun dengan ikhlas, selalu berujung dengan kepuasan. Aku pensiun dalam eselon 3 atau eselon 4. Tapi aku puas. Enak. Sampai akhir hayatnya pun tersenyum. Dia menyaksikan sayap kanan iblis menyalahkan monitor. Sayap kanannya Jibril menyalah. Pertanda rumah masa depannya adalah akhirat itu nanti di surga. Ya, jangan-jangan pejabat eselon tinggi itu nanti justru banyak masuk neraka. Karena banyak macam-macamnya. Banyak selingkuhannya, banyak korupsinya, banyak tilapnya. Justru pegawai bawahan ini mendapatkan apa adanya. Ya, tidak ada kesempatan untuk mengambil haknya orang. Dia lebih bersih. Maka penghuni surga. Jadi jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan jabatan tinggi. Kalau itu tidak berkah, ujungnya neraka. Merasa puaslah apa yang ada, sekalipun eselonnya rendah, tapi itu surga. Itu kan lebih baik. Kehidupan dunia ini sementara kok. Kehidupan di akhirat itu yang maha menentukan.
Nah, niat yang baik, ya ini, Bapak Ibu, mendatangkan pahala bagi kita, ya. Yakin betul bahwa Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan sebuah keikhlasan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkeinginan untuk kebaikan, namun belum melakukannya, maka dicatatlah untuknya sebagai suatu kebaikan. Ya Allah, kalau saya nanti menjadi pejabat eselon 1, benar-benar akan saya bersihkan pungli-pungli di kantor. Saya tidak akan mentolerir itu gentayangan kayak pasar kantor ini. Saya akan tertibkan. Tapi tidak sempat dilakukan. Tapi dapat pahala. Seperti pahalanya seandainya dia menjabat dan melakukan hal itu. Jadi bayangkan, niat yang luhur itu dihargai seperti kalau kita melakukannya. Dan kalau kita melakukannya, bukan sekedar mendapatkan apa yang kita peroleh sesuai dengan niat kita. Malah di sini disebutkan, nah, ada barang siapa yang berkeinginan untuk suatu kebaikan lalu melakukannya, maka dicatatlah untuknya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasannya, kan. Jadi bisa sampai 700 kali lipat. Itu hebat efeknya kalau niat. Jadi jangan memandang enteng pekerjaan kecil kalau itu dilakukan lillahi ta'ala, itu besar. Ya. Menyingkirkan duri di pinggir jalan, menyingkirkan kerikil atau batu-batuan yang bisa membuat orang itu tergelincir, pengendara tergelincir, ya itu boleh jadi pahalanya besar sekali. Ya, lebih besar daripada menyembah miliar-miliaran, tapi targetnya ingin dimenangkan dalam sebuah pemilu. Nah, itu dia. Kemudian Bapak Ibu, coba baca berikutnya. Barang siapa yang berkeinginan untuk kejelekan, namun belum mengerjakannya, maka tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Ya. Contohnya berangan-angan, perempuan ini cantik sekali. Kalau itu nanti jadi istri saya, bukan main. Ya, kalau misalnya saya satu saat ini saya akan sekap dia, aku akan nikmati tubuhnya. Itu kan jahat itu. Tapi Allah tidak mencatatnya sebagai niat yang jahat yang dapat dosa, enggak. Nanti tercatat sebagai sebuah dosa kalau melakukan dosa itu. Inilah maha pemurahnya Allah. Kebaikan yang diniatkan dapat pahala seperti kalau kita melakukannya. Tapi sejahat apapun sebuah perbuatan tidak akan mendapatkan catatan dosa sebelum kaki kita melangkahkan untuk memulai pekerjaan dosa itu. Allah maha baik, kan? Masya Allah. Namun jika ia mengamalkannya, maka ditulis sebagai satu dosa untuknya. Jadi kalau melakukan perbuatan dosa, itu hanya satu. Tidak ada dosa yang berlipat ganda. Pahala itu berlipat ganda, bukan dosa itu berlipat ganda. Jadi kadang-kadang kita juga menjadi penceramah itu berlebih-lebihan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bulan Ramadan ini melakukan kebaikan itu akan berlipat ganda, pahalanya 10 kali lipat. Alif Lam Mim 30 kali lipat pahalanya itu. Dapat 30 kalau di luar Ramadan, kita baca hanya satu berarti 3. Alif Lam Mim 3 pahala, kalau dalam Ramadan 30 pahala. Lalu disambung, analogikan. Kalau kita melakukan salat sunat sama pahalanya salat fardu, kalau kita melakukan salat fardu berpuluh-puluh kali lipat. Dan sebaliknya kalau kita melakukan dosa, maka dosanya pun juga akan berkali-kali lipat. Enggak ada hadisnya itu. Ramadan melakukan dosa berkali-kali lipat sebagai imbangan daripada Lailatul Qadar itu. Nah, coba Bapak. Allah maha enak, kan? Ya, jadi Allah itu selalu positive thinking terhadap hambanya. Kita yang selalu negative thinking terhadapnya. Maka itu mulai hari ini, mulailah dari yang sederhana.
Contoh hadis Nabi ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Pertama, seorang hamba yang dikarunia Allah harta dan ilmu. Nah, ada di antara bapak ini kan, udah hartanya banyak, ilmunya juga sarjana kan. Dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah. Dan dengan harta ia menyambung silaturahim. Dan ia mengetahui Allah memiliki hak kepadanya. Dan ini adalah tingkatan yang paling baik. Jadi ilmuwan dan hartawan, ilmuwan digunakan untuk menemukan jalan Tuhan yang benar halal, dan hartanya digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, hamba yang diberikan Allah ilmu tapi tidak diberikan harta. Banyak itu sarjana tapi miskin. Niatnya tulus. Ia berkata, andaikan saja aku memiliki harta, kata sarjana itu, niscaya aku akan juga melakukan seperti amalan orang kaya itu, menyumbang masjid, pondok pesantren. Maka orang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Pahala mereka itu berdua sama. Coba. Diberi pahala. Yang ketiga, hamba yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Uangnya banyak tapi ilmunya cetek. Ia melangkah serampangan tanpa ilmu menggunakan hartanya. Ia tidak takut kepada Tuhannya ya, dengan harta itu, dan tidak menyumbang, tidak silaturahim, serta tidak mengetahui hak Allah pada harta itu, tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Ini adalah tingkatan terburuk. Ya, dan keempat selanjutnya, orang-orang yang tidak dapat apa-apa. Nah, jadi yang paling baik itu adalah kita punya ilmu dan kita punya harta. Ilmunya diamalkan untuk memperbaiki, menegakkan kebenaran, dan hartanya digunakan untuk memberikan sumbangan, kontribusi, ya. Dan inilah yang kita harapkan pada pengajian kita ini, bagaimana menjadi hartawan tapi juga ilmuwan yang menggunakan kelebihannya di jalan Allah. Nah, bagian terakhir Bapak Ibu, nih, pembagian pekerjaan dan ketergantungannya pada 3 hal. Pekerjaan maksiat tidak berubah menjadi perbuatan taat dengan niat. Ya, ada orang, aku berzina karena Allah memberikan kepuasan kepadanya. No. Walaupun zina mungkin itu memang memberikan kenikmatan sesaat, tapi tidak bisa dipakai untuk niat, ya Allah, saya akan melakukan perzinahan dengan niat untuk memberikan kepuasan kepada teman saya itu. Memberi kepuasan dengan cara yang tidak halal itu enggak dapat pahala, bahkan dapat sanksi. Jadi saya akan mencuri ya untuk membangun pesantren, hasil curian itu nggak bisa. Saya korupsi supaya aku bisa menunaikan ibadah haji. No. Ya, tidak bisa air jorok membersihkan pakaian bersih. Nah, yang kedua, pekerjaan ibadah ketaatan sangat membutuhkan niat, dan niat dapat menunaikan keutamaan. Tidak ada kebaikan tanpa niat yang luhur. Jangan memandang enteng niat. Jangan hanya melakukan. Salat tanpa niat itu diet. Olahraga. Puasa tanpa niat itu diet. Diet itu kan ya berpuasa. Nah, maka itu saya mohon kepada kita semuanya, jangan memandang enteng niat ini. Apapun yang kita lakukan,